Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut berita hari ini datang dari industri matra laut Indonesia, bos. Yaitu dari PT PAL Indonesia yang baru-baru ini telah menyatakan siap nih untuk membangun kapal induk. Nah loh, admin pun nggak ngarang-ngarang nih, bos. Ada sumber beritanya. Lantas pertanyaannya, kapal induk seperti apakah yang mau dibangun? Seberapa besarkah kapal induk ini? Berapa besarkah dimensinya? Apakah sama dengan yang dulu ataukah sudah berubah? Dan kapankah PT PAL siap membangun kapal induk? Setelah ini kita ceki-ceki, bosku. Kemudian kabar kedua datang dari sepak terjang PT PAL yang kini membangun beberapa fasilitas canggih untuk percepatan membangun Skorpen, bos. Monster laut dalam besar hasil kolaborasi Indonesia dengan Prancis. Nah, pertanyaannya, fasilitas-fasilitas canggih apakah itu dan apakah kecanggihannya? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut, PT PAL Indonesia, perusahaan galangan kapal kebanggaan tanah air, kini telah resmi, bos, menyatakan siap membangun kapal induk yang katanya bisa dimulai pada tahun 2027 mendatang. Nah loh, 2 tahun lagi ya kan? Gak lama lagi, bos. Masih pada hidup kan kalian semua? Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh Direktur Teknologi PT PAL, yaitu Bapak Briljan Gazalba pada Rabu 25 Juni 2025 kemarin. Bapak Briljan pun mengatakan bahwa sudah kami siapkan untuk membuat kapal aircraft carrier itu. 2027, kami siap jika mendapat penugasan dari pemerintah untuk membuat kapal induk. Sekali lagi jawabannya adalah kami mampu 100%. Ujar Direktur Teknologi PT PAL Indonesia ini, bos. Mantap, mantap, jos. Nah, lanjut dikatakan bahwa meski kapal yang mau dibangun ini tergolong kapal induk atau aircraft carrier, tapi konsep yang dibangun PT PAL adalah landing helicopter dock atau kapal LHD, bos. Artinya ya, kapal tersebut tidak memiliki ketapel atau sejenis pelontar dan jalur lepas landas pesawat tempur besar seperti kapal induk Amerika Serikat. Dan di sini sebenarnya ada juga beberapa yang agak membagongkan admin sendiri nih. Jadi jika dulu model rancangan kapal induk yang pernah ditampilkan PT PAL itu berdimensi panjang sampai 243 meter, seperti yang kalian lihat dalam gambar ini, dalam video, kini ternyata berubah lagi, bos. Tapi berubahnya sedikit. Nah, seperti apakah itu dimensinya? Oke, masih dari sumber berita yang sama. Jadi, menurut rencana, rancangan LHD PT PAL ini pun bakal memiliki panjang 238 meter, bos. Dengan total bobot angkutan maksimum sampai 10.000 ton. Dan bukan cuma bisa jalan-jalan di laut kayak kapal pesiar, tapi pada kapal ini platform terbukanya bisa mengangkut sampai 16 pesawat, bos. Dan meski disebut pesawat, barang yang bisa diangkut LHD ini pun katanya hanya drone, helikopter, dan juga pesawat berkemampuan VTOL alias Vertical Take Off and Landing. Contohnya seperti jet tempur F-35B, bos. Mantap, mantap, jos. Nah, tapi tunggu dulu, bos. Ini bukan cuma untuk perang. Pasalnya Brigjen Fregawenas Inkiwarang dan Kemenhan bahkan menyebut kapal ini sangat strategis untuk misi-misi non-perang, seperti misalnya bencana alam. Dan ingatkan waktu tsunami Aceh dulu, nah kapal kayak LHD ini pun bisa jadi markas besar, bergerak buat evakuasi, pertolongan medis, sampai distribusi logistik alias rumah sakit berjalan plus helipad di tengah laut. Dan yang makin bikin bangga, Direktur Teknologi PT PAL, Bapak Briljan Gazalba ini pun menegaskan bahwa desain platform kapal ini 100% buatan anak bangsa. Artinya, no copy paste dari luar negeri, bos. Tapi ingat, desainnya doang ya. Dan kita belum sepenuhnya merdeka dari ketergantungan, bos. Karena untuk sistem persenjataan, PT PAL masih butuh kolaborasi dengan luar negeri. Lah, gimana dong, Bang? Mau bikin kapal perang tapi meriamnya belum punya? Yo tenang, itu wajar, bos. Ibarat bikin mobil balap, bodinya buatan kita, tapi mesin turbonya masih perlu beli dari luar. Yo nggak masalah, yang penting lambangnya tetap merah putih ya kan? Dan soal fasilitasnya ya, jujur saja galangan kapal PT PAL katanya sekarang
masih belum cukup panjang, masih banyak antrian bos. Tapi tenang, PT PAL pun katanya sudah punya roadmap. Mereka menyiapkan semacam to-do list buat bikin garasi kapal sampai panjang 238 meter. Jadi begitu Pak Prabowo angkat tangan dan bilang laksanakan. Nah, mudah-mudahan bisa langsung jalan produksinya. Dan kehadiran kapal LHD ini jika sudah jadi bakal jadi game changer buat kekuatan TNI Angkatan Laut nih bos. Jadi nggak cuma jadi penggetar lautan tapi juga simbol bahwa Indonesia bisa berdiri gagah di antara kekuatan dunia. Karena LHD itu bukan cuma kapal, itu seperti pangkalan militer mengapung. Bisa menggeser pasukan dari Jakarta ke Ambalat, bahkan ke perairan konflik kalau perlu bos. Jadi kita punya rumah di atas ombak. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Jadi jika tadi kapal induk, kini terkait Skorpen bos. Jadi PT PAL Indonesia pun kini sedang menggenjot persiapan untuk menggarap 2 unit kapal selam Skorpen, makhluk laut canggih hasil kolaborasi dengan Naval Group Prancis. Dan jangan salah, proyek ini pun bukan proyek kaleng-kaleng bos. Pembangunannya didukung dengan teknologi mutakhir dengan sea flip super canggih yang mampu mengangkat kapal seberat 9.240 ton dengan penggerak electrical motor. Bisa kalian bayangkan tanpa sea flip, pindahin kapal bisa makan waktu 14 hari bos. Tapi dengan alat ini 4 jam doang kelar. Jadi bisa lebih cepat dari waktu nunggu nasi goreng matang kalau lagi ramai di warung ya kan. Nah lanjut, sea flip ini dilengkapi dengan penggerak motor listrik dan akan mulai beroperasi Maret 2026 nanti. Bahkan dermaga tempat peluncuran Skorpen juga sedang dibangun dan sekarang sudah 60% rampung. Targetnya selesai Desember 2025 bos. Semua siap nanti untuk peluncuran megah. Dan dermaga baru ini pun didesain untuk kapal selam berbobot 2000 ton tapi punya daya dukung hingga 6000 ton. Artinya bukan cuma kapal selam, tapi kapal frigat pun juga bisa masuk. Kepala Divisi Kapal Selam PT PAL yaitu Bapak Agus Rifai mengatakan bahwa desain konstruksi dermaga dibuat sangat kokoh dengan tiang pancang seberat 15 ton. Jadi launching Skorpen senilai 15 triliun rupiah itu bisa aman bos. Dan lanjut, untuk TKDN-nya, tingkat komponen dalam negerinya 30%. Jadi lumayan banyak komponen buatan dalam negeri yang digunakan. Dan artinya ini bukan cuma soal kapal, tapi ini juga soal kedaulatan maritim Indonesia. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus, demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.